kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, Karena aku lemah lembut dan rendah hati. dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan mengasihi kita. Sang pencipta dunia tidak akan meninggalkan makhluknya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selamanya. Mari kita memohon pengasihan Allah. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk mengikutinya dengan setia dan memberitakan kabar baik dalam kehidupan sehari-hari dengan memikul salib kita. Sudahkah kita dengan setia melaksanakan perintahnya? Marilah kita menilik diri kita. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu dan memerintahkan kami untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami melalui perkataan dan perbuatan baik.
Kami mengaku bahwa seringkali kami gagal menjadi murid-Mu yang setia. Kami tidak mengikuti teladan-Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, Engkau menghendaki agar kami memikul salib kami dalam mengikuti-Mu. Mampukanlah kami untuk melaksanakan tanggung jawab kehidupan sehari-hari sebagai murid-Mu dengan sukacita dan sukarela. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, untuk mengikuti-Mu, Engkau tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah untuk kami jalani. Namun, Engkau menguatkan kami dengan janji penyertaan-Mu. Kuatkan dan topanglah kami, sehingga kami tidak takut dalam menghadapi kesulitan dan beban hidup, karena kami hidup sebagai murid-Mu. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami mengucap syukur ya Allah atas perlindungan-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kuk yang kami pikul adalah ringan, karena kasih-Mu itu yang terlalu besar bagi kami. Dan kami ingin ya Allah, supaya Engkau tetap menuntun kami. Kami pun bersedia untuk tetap memikul kuk kami, yaitu mengikuti Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu, pimpinlah kami dengan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dapat terus kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah dari Matius 11, Matius pasal 11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, kemudian diikuti oleh ayat 25 sampai 30. Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Senang berjumpa lagi dan bisa menyapa ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak di rumah. Jemaat yang terkasih, pernahkah Anda merasa orang lain tidak mengerti diri Anda yang sebenarnya? Orang lain menyangka Anda misalnya tidak sopan karena tidak bersikap menuruti kategori tertentu. Bukankah sering kita diharapkan bersikap tertentu berdasarkan usia kita, berdasarkan gender, lelaki atau perempuan, atau bahkan berdasarkan suku tertentu? Misalnya, seorang perempuan dianggap bukan perempuan baik jika ia tertawa keras-keras. Sebab menurut orang Jawa, perempuan yang baik itu tidak wak-waan, ya. Suaranya harus lembut, nada bicaranya tidak tegas, tertawa hanya senyum simpul saja, dan seterusnya. Atau ada orang yang mengatakan bahwa seorang anak itu nakal, karena anak ini senang sekali bergerak aktif. Ya, senang lari-larian. Menurut pandangan umum, anak yang baik itu tidak boleh lari-larian. Ya hanya boleh duduk manis saja. Atau ada pendapat umum lain yang mengatakan seorang remaja itu tidak boleh menyela bila seorang dewasa sedang bicara, khususnya ketika orang tua atau seorang yang dituakan sedang bicara. Bukankah kita juga sering mendengar atau bahkan mengatakan, kamu ini anak kecil tahu apa? Kamu gak tahu apa-apa.
Sebab pandangan umum dalam masyarakat menyangka bahwa seorang muda itu tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Padahal sebagai seorang remaja kita merasa, wah saya bisa kok melakukan sesuatu. Saya mengerti apa yang dipercakapkan oleh orang tua. Saya bisa memberikan pendapat saya. Tidak jarang kita mengalami sakit hati atau bahkan ketidakadilan dan diskriminasi karena cap atau label dari orang lain yang dikenakan pada kita. Hanya dengan sedikit informasi, orang lain sudah memberi cap tertentu pada kita. Misalnya, hanya dengan melihat seseorang tidak tersenyum ketika ia lewat di depan kita, kita sudah mencap orang itu tidak ramah. Atau bahkan, orang itu judes, orang itu tidak murah hati. Inilah yang namanya stereotip. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut stereotype. Tidak bisa disangkal ketika kita mengalami stereotip orang lain, kita menjadi jengkel atau kecewa atau frustasi karena kita dilihat tidak sesuai dengan diri kita sebenarnya. Menurut penuturan Injil Matius, Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis juga mengalami stereotip ini. Orang-orang di sekitar mereka salah mengerti siapa sebenarnya diri Yohanes Pembaptis dan diri Tuhan Yesus itu. Mereka bahkan memang tidak mau mengerti. Mereka tidak mau menerima Yohanes yang sering berpuasa karena mereka menyangka Yohanes kerasukan setan atau gila. Mereka juga menolak Tuhan Yesus yang senang makan dan minum karena mereka menyangka Tuhan Yesus adalah sahabat orang-orang yang berdosa. Sebab memang Tuhan Yesus makan dan minum bersama dengan orang-orang yang dicap orang berdosa. Oleh karena itu, Yesus Sang Nazaret, orang yang berdosa itu harus dijauhi. Menurut Tuhan Yesus, mereka itu anak-anak seperti anak-anak yang tidak bisa memutuskan mau menyanyikan nyanyian-nyanyian sukacita atau duka cita. Sehingga mereka akhirnya tidak menyanyi. Orang-orang yang sudah bertemu dengan Yohanes dan Yesus tapi tidak mau percaya kepada keduanya, bahkan menganggap Yohanes kerasukan setan dan Yesus sebagai pendosa, adalah seperti anak-anak tadi. Akhirnya mereka tidak percaya pada keduanya. Orang-orang seperti ini menurut Tuhan tidak berhikmat. Mereka sepertinya memiliki hikmat Allah, tapi sebenarnya kosong saja. Karena hikmat Allah itu dapat benar-benar terlihat dan dibenarkan oleh perbuatan seseorang. Bila perbuatannya menampakkan hikmat, maka ia pun sebetulnya memiliki hikmat tersebut. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, ia seringkali ditentang atau ditolak oleh para pemuka agama pada waktu itu. Orang-orang yang dicap tidak berhikmat ini. Karena ajaran dan perilaku Tuhan dianggap kontroversial. Ia mengajarkan tentang Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi semua orang tanpa batas dan tanpa syarat. Orang jahat pun Allah kasihi. Perbuatan Tuhan pun mewujudkan kasih Allah yang tanpa batas ini. Sehingga Tuhan makan dan minum dan bersahabat dengan orang-orang yang dianggap berdosa pada waktu itu. Karena dengan cara itulah Tuhan memberitakan dan mewujudkan kasih Allah pada semua orang. Kalaupun orang-orang itu berdosa,
Pendekatan Tuhan Yesus untuk mengajak mereka bertobat juga bukan dengan menjauhi dan memaki-maki mereka, tetapi justru mendekati dan menjadi sahabat bagi mereka. Para pemuka dan pemimpin agama pada waktu itu justru bertindak sebaliknya. Seorang dianggap saleh menurut mereka karena mereka melakukan dengan rajin sederet peraturan atau hukum agama. Misalnya memberi perpuluhan, mempersembahkan korban bakaran dengan kriteria tertentu. Mereka berpuasa dan berpantang dengan aturan yang sangat ketat. Dan di samping itu, orang-orang biasa juga harus membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Romawi melalui pajak bait Allah. Ini sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan bahwa Allah itu mengasihi. Dan Tuhan juga datang ke dunia untuk menunjukkan bagaimana toh sebetulnya hidup berdasarkan kasih Allah yang membebaskan orang-orang kecil yang sedang ditindas oleh sistem keagamaan yang berkoalisi dengan sistem politik yang mendatangkan penderitaan dan beban berat. Oleh sebab itu dalam doanya dalam Matius 11 ayat 25 Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Banyak orang yang merasa dirinya bijaksana dan pandai pada waktu itu, tetapi justru tidak bisa mempraktikkan hidup dalam kasih sebagaimana Allah kehendaki. Orang-orang yang tertindaslah, orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil itulah yang justru seringkali dapat benar-benar merasakan kelegaan karena kasih Allah itu. Doa Tuhan Yesus kemudian berlanjut dengan ajakan. Tuhan mengundang orang-orang kecil itu, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan dalam ayat 28 ini memakai kata anapausis dalam bahasa Yunaninya, yang berarti perhentian pada hari Sabat, perhentian karena kematian, perhentian dari perang, tetapi juga berarti keselamatan. Di dalam pemerintahan Allah Maha Kasih yang adalah kehidupan yang selamat itu bagi semua orang. Selamat bisa diartikan sebagai damai, aman, sentosa, tanpa penindasan dari segala sistem keagamaan dan politik yang membelenggu. Semua orang dapat hidup dengan sejahtera. Tuhan lebih jauh juga mengundang orang-orang yang berbeban berat. Ia mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kuk adalah kayu melengkung yang dipasang di leher kerbau atau sapi untuk menarik bajak. Kuk adalah lambang beban berat, penindasan, dan penghambaan. Dulu, kuk ini dipasang juga di leher para budak supaya mereka tidak melarikan diri. Namun dalam tradisi Yahudi, kuk juga melambangkan hal positif, yaitu sebuah kesediaan untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk menjalankan hukum Taurat dengan taat. Tuhan Yesus mengklaim bahwa kuk yang dipasangnya itu enak dan bebannya ringan atau tidak berat. Kuk macam apa yang ditawarkan oleh Tuhan? Saya kira kuk yang ditawarkan Tuhan adalah menjadi muridnya. Ketaatan kita
dalam menjalankan kehendak Allah yang memberi kehidupan dan keselamatan. Saudari dan saudara jemaat yang terkasih, kepada kita yang memiliki beban berat, Tuhan Yesus memberikan undangan untuk datang kepadanya. Memang Tuhan tidak menjanjikan hidup ini dapat dijalani gampangan, dengan mudah. Mengikut Tuhan itu tidak berarti, wah segala sesuatu akan beres. Tuhan bahkan menyebut bahwa mengikuti Tuhan itu mengandung risiko. Namun risiko berat itu bukanlah syarat-syarat kesalehan yang dibebankan oleh Allah untuk kita lakukan. Bila ada risiko dalam mengikuti Tuhan itu karena orang lain yang tidak menyukai kita, yang hidup menurut kehendak Allah. Jadi bukan Allah yang menghendaki kita menderita atau menghendaki kita dicaci maki atau bahkan dijauhi oleh keluarga kita. Bukan. Allah tidak menghendaki hal-hal itu terjadi pada kita. Kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu ringan karena ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam kuasa Allah yang penuh rahmat, yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan keharusan untuk membuktikan kesalehan kita secara berlebihan, secara tidak manusiawi. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita justru dapat beristirahat dengan tenang dan aman sentosa dalam kerahiman Allah, dalam belas kasih Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita yang letih lesu, berbeban berat menghadapi pandemi ini untuk menerima undangan Tuhan Yesus. Mari kita serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya pada perlindungan dan bimbingan Allah sungguh dapat membawa ketenangan dan keselamatan. Inilah yang dinamakan hidup dalam kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Jika kita telah merasakan dan menerima kelegaan dari Tuhan, marilah kita juga membuat orang lain hidup dalam kelegaan. Jangan malah membuat orang lain, termasuk anak-anak kita, hidup dalam keterkungkungan atau belenggu stereotip. Kita menolong orang lain untuk juga dapat merasakan kelegaan yang dikaruniakan Tuhan Yesus pada kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjawab undangan Tuhan Yesus itu, yaitu dengan mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan, sehingga kita dapat berkata, hanya dalam Tuhan jiwaku tenang dan aku mendapat kelegaan. Amin. Bersama orang percaya di segala tempat dan masa, marilah kita mengungkapkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Tuhan, Engkau berjanji akan selalu menyertai kami dan meneguhkan hati kami, supaya dapat menjalani kehidupan ini sebagai murid Kristus. Kiranya janjimu itu juga Engkau nyatakan bagi saudari dan saudara kami, serta bagi seluruh ciptaanmu di bumi yang kami doakan pada hari ini. Kami berdoa bagi banyak orang di seluruh dunia yang letih lesu dan berbeban berat dalam kehidupan mereka sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan krisis global. Karuniakanlah kekuatan dan iman yang teguh. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia. Di dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan krisis global ini, berikanlah hikmat kepada kami semua di negeri ini, supaya dapat menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan bersama. Mampukanlah kami untuk saling menyemangati dan saling menolong. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudari dan saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan, juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Yuliawati Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsih, Ibu Yohana Rustianingsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, dan Bapak Wasiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota GKJ Pangkalan Jati. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi murid Kristus dengan setia. Kuatkanlah kami untuk memikul salib kami dalam menjalankan perintah-Mu untuk mewujud nyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi semua orang. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari sekolah. Kiranya Engkau berkenan ya Allah untuk menempatkan mereka di sekolah yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk bertumbuh dan berkembang dan memiliki masa depan yang cerah. Tolonglah mereka juga untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya dan tetap menjadi murid Kristus yang setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi dan doa keluarga kami ya Allah. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Allah sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Allah, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengantarkan persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur dan terima kasih karena berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Hingga pada pagi hari ini, walaupun dalam suasana yang berbeda, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucap syukur karena berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat tetap hidup dalam kesehatan dan dalam kecukupan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya pada hari ini kami juga mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengkuduskan persembahan ini, dan juga kami berdoa kiranya orang-orang yang telah memberikan persembahan ini senantiasa mendapat berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua orang yang telah dipilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Roh Kudus juga senantiasa menyertai. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini biar dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera.